Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva dengan satu contoh, yaitu menjual sepatu bekas. Nah, apa sih bisnis model Canva itu? Nah, bisnis model Canva merupakan kerangka kerja yang dimana ini mendefinisikan model bisnis, yang dimana bertujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis ini. Misalnya, sebelumnya kita sudah mempunyai kerangka, misalnya sudah mempunyai misalnya planning. Nah, di tengah jalan planning yang kita laksanakan itu tidak sesuai. Di sini kita bisa mengubah planning yang kita gunakan agar menjadi lebih baik hasilnya nanti. Nah, di dalam bisnis model Canva ini ada 9 elemen yang digunakan untuk menjadi tahapan atau tingkatan dalam mencapai keberhasilan. Yang pertama yaitu customer segment. Nah, seperti yang saya buat nanti contohnya itu menjual sepatu bekas. Yang dimana customer segment itu yaitu menentukan siapa sih target-target dari bisnis yang kita jalani. Yang pertama saya buat itu, kalau kita buat menjual sepatu bekas, target yang pertama itu anak sekolah dan mahasiswa. Yang kedua, value proposition, yaitu menjabarkan kekuatan, keunggulan dari produk atau jasa kita. Nah, kalau menjual sepatu bekas itu kan ada bagus dan tahan lama. Barang yang dijual itu bagus dan tahan lama, dan harga bersahabat. Pasti lebih hemat lah kalau anak sekolah dan mahasiswa membeli, ya kan? Yang ketiga itu channel, yaitu bagaimana cara kita untuk menyampaikan produk kita kepada orang lain atau kepada pelanggan. Yang pertama itu penjualan online bisa melalui Facebook, Shopee, Instagram, TikTok, Shopee. Kita bisa buat di status, atau bisa juga kita langsung siaran langsung karena sudah ada produk. Yang keempat itu revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Nah, di sini yang menjadi sumber pendapatan yaitu dari hasil penjualan sepatu bekas. Yang kelima, key resource, yaitu sumber daya, yang dimana mulai dari sumber daya itu fisik, yaitu sepatu yang akan kita jual. Yang kedua, sumber daya manusia, yang dimana ini bisa berupa pekerja yang akan membantu kita dalam mempacking barang, menjual barang. Yang ketiga, intelektual, yaitu ide bisnis. Yang keempat, finansial, yaitu modal yang akan digunakan. Yang keenam yaitu ada customer relationship, yaitu bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan. Misalnya, kita mempertahankan kualitas sepatu kita. Yang kedua, kita bisa melakukan promo. Nah, kalau kita buat menjual barang langsung harga tinggi, pasti, apalagi itu barang bekas ya, sepatu bekas, pasti banyak orang, udah sepatu bekas kok mahal. Nah, di sini kita buat promo agar mereka tahu setelah membeli barang, bagus ya, walaupun barang bekas tapi harganya bersahabat, kualitasnya bagus. Yang keenam itu ada key aktivitas, yaitu apa saja sih kegiatan yang kita lakukan atau jalankan selama menjalani bisnis. Misalnya yang pertama, kita membeli sepatu bekas yang akan dijual. Yang kedua itu kita melakukan siaran langsung di media sosial. Seperti itu juga salah satu contoh di mana kita bisa menjual produk kita. Yang ketiga, melakukan promosi. Yang terakhir yaitu aktivitasi penjualan. Elemen yang selanjutnya itu yang ke-8, yaitu key partnership, yang dimana yaitu orang atau sekelompok orang yang bisa kita jadikan dia itu supplier atau pemberi bahan mentah, atau orang yang bisa kita ajak untuk membuat suatu usaha. Contohnya di dalam usaha yang akan saya buat ini itu menjual sepatu bekas, itu yang menjadi supplier, yang menjadi key partnershipnya itu pemasok sepatu bekas, yang memasukkan atau supplier sepatu bekas, JNT pengirim barang. Nah, untuk elemen yang terakhir yaitu cost structure, yaitu pembiayaan, biaya yang diperlukan saat pembuatan usaha yang kita jalani. Misalnya butuh biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya tetap. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai bisnis model Canva. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.